dalam penderitaan yang dialami oleh rakyat Palestina. Kami katakan, kulluna Palestin, kulluna Palestin, kulluna Palestin. Palestiniyun naqul, kulluna Palestin, kulluna Palestin. Dari pemimpin yang baik, kita semua Palestina dan berani. Dan dari pemimpin yang tegak lurus dengan perintah, dengan program, dan dengan visi misi yang satu komando. Tidak ada visi lain selain visi Bapak Presiden Prabowo. Tidak ada program lain selain program Bapak Presiden Prabowo. Kini telah melahirkan kabinet pemerintahan yang sangat luar biasa, yang dihuni oleh orang-orang hebat, orang-orang yang memiliki kemampuan luar biasa, dan orang-orang yang berani dan tegas seperti pemimpinnya. Iya, baru-baru ini Indonesia telah mengguncang tanah Arab dan dunia. Indonesia melalui Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Anies Mata telah menyuarakan pernyataan yang sangat luar biasa, sangat berani, dan telah membuat Indonesia menjadi berada di level berbeda dan membuat takjub satu dunia. Iya, dengan tegas, dengan lantang berani di tengah negara-negara Arab yang hingga saat ini seperti ketakutan pada Israel. Dalam konferensi tingkat tinggi luar biasa Arab Islam, tanpa ragu Anies Mata telah menyuarakan hal yang sangat luar biasa ini. بجمهورية إندونيسيا لإلقاء كلمته فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أصحاب الفخامة والمعالي والحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسم فخامة الرئيس الإندونيسي Prabowo Subianto وأعضاء الوفد الإندونيسي، saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Pangeran Muhammad bin Salman atas undangan untuk hadir dalam KTT yang penuh berkah ini. KTT yang diselenggarakan di tengah beratnya situasi dan tantangan yang kita hadapi. Bagaimana tidak, kita semua menjadi saksi atas pembantaian dan genosida yang mengerikan terhadap warga Gaza dan Palestina, terhadap anak-anak Palestina, terhadap perempuan Palestina. Dan apakah kita hanya akan menjadi saksi atas kematian nurani kemanusiaan dan semangat solidaritas Islam terhadap korban peperangan karena kebisuan dan ketidakmampuan kita? هذه القمة غير العادية جاءت كما نعتقد استجابة للتحدي الوجودي لنا جميعا من خلال تنسيق الرد الجماعي من المنظمتين العربية والإسلامية، والتي تمثل ما لا يقل عن 2 مليار مسلم من أجل تحرير فلسطين بكل ما نملك من قوة وموارد. Israel di bawah kepemimpinan Netanyahu dengan para sekutu ekstremis sayap kanannya tidak memahami bahasa apapun kecuali bahasa kekuatan, penindasan, dan kekejaman, sehingga membuat keputusan-keputusan PBB, Dewan Keamanan, dan Mahkamah Internasional hanya sekedar tinta di atas kertas belaka. Wah, luar biasa ya ketegasan dan keberanian yang disampaikan oleh Wakil Menlu RI kita ini. Dan berikut beberapa poin yang diminta oleh Indonesia kepada bangsa dan negara Arab. Yang pertama, meningkatkan upaya politik dan diplomatik untuk mengakhiri perang di Gaza dan Lebanon, mencegah setiap upaya eskalasi dari pihak manapun yang berpotensi menarik kawasan ini ke dalam perang regional yang tidak terkendali. Yang kedua, mengerahkan dukungan dari masyarakat Arab dan Muslim yang turut merasakan penderitaan saudara-saudara mereka yang tertindas, agar berpartisipasi dalam mendukung perjuangan mereka untuk meraih kemerdekaan.
serta membuka segala saluran resmi dan cara yang tersedia untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Palestina. Yang ketiga, menggalang dukungan global untuk kemerdekaan Palestina dengan memperluas aliansi global yang mencakup negara-negara selatan global dan negara-negara yang mendukung kemerdekaan Palestina, dan menganggap semua bentuk perlawanan dari semua faksi Palestina pada saat yang sama sebagai hak hukum bagi setiap bangsa yang tertindas dan bukan sebuah tindakan terorisme, serta mendesak semua lembaga internasional untuk mengisolasi Israel dan mencabut keanggotaannya dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan tidak membiarkan kejahatan perang dan genosida yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina tanpa hukuman. Yang keempat, melanjutkan pemutusan hubungan ekonomi, perdagangan, dan investasi dengan Israel serta perusahaan-perusahaan yang terkait dengan Zionisme global dan menghentikan semua proyek-proyek Israel yang sedang berjalan di negara-negara anggota. Fil muqabil, ziyadatu hajm at-tabadul at-tijari baina duwal a'dha'i munazzamatayn al-'arabiyyah wal-islamiyyah khassatan fil muntijat allati tammat sina'atuha fid duwal al-'arabiyyah wal-islamiyyah. Yang kelima, menolak segala upaya normalisasi hubungan dan meninjau kembali hubungan diplomatik dengan Israel sejalan dengan Arab Peace Initiative. Indonesia sebagai bangsa yang lahir dari penderitaan, yang merasakan pahitnya kolonialisme, penindasan, rasisme, dan bahkan genosida, bukan hanya selama beberapa tahun atau dekade, tetapi selama berabad-abad. Demikian juga dengan banyak negara-negara Arab dan Islam. Dalam penderitaan yang dialami oleh rakyat Palestina, kami katakan, kulluna Palestin, kulluna Palestin, kulluna Palestin. Di hadapan keteguhan dan martabat rakyat Palestina, kami menyatakan, ma'na li hurriyatina wa istiqlalina illam takun Palestin hurratan mustaqillah fahiya indana amanah dusturiyah wa faridah islamiyah wa darurah insaniyah. Semoga Allah memuliakan syuhada Palestina dan menganugerahkan mereka negeri yang merdeka dan bebas dengan ibu kotanya Al-Quds Al-Syarif, dan memberikan kita kesempatan untuk dapat beribadah di Masjid Al-Aqsa, dan janji tersebut akan datang di waktu dekat insya Allah. Wah, luar biasa ya ketegasan dari wakil. Kita melihat bagaimana itulah pendirian negara Indonesia tentang situasi yang dihadapi oleh saudara kita di Palestina. Penegasan pendirian itu sangat penting bagi kita. Lihat memang kalau Malaysia, Indonesia dan negara-negara Islam yang lainnya menegaskan, ada juga negara-negara luar yang turut mengutuk perbuatan yang dilakukan oleh pihak Israel dan rakan sekutunya. Tetapi walaupun kita menyatakan apa pendapat kita, tapi masih lagi belum diambil tindakan, kerana kita tahu kayak apa yang dikatakan tadi oleh Menteri Luar Indonesia, itu semua hanya yang ada di tinta, yang tidak dipraktiskan di dunia nyata ini. PBB hanya seumpama patung-patung yang digunakan oleh negara-negara besar ini untuk menindas negara-negara yang lemah gitu. Dan sungguh pun tidak ada yang berlaku, perubahan yang berlaku. Namun penegasan dan juga pendirian sesebuah negara itu mengenai isu ini sangat penting bagi menunjukkan bagaimana pandangan kita tentang kejadian yang berlaku, sikap kemanusiaan dan sebagainya. Kalau sekiranya negara Israel, negara Palestina itu diserang, tiada siapa yang dapat membantu. Bayangkan kalau negara lainnya, negara kita sendiri diinvasi oleh negara-negara lain seperti yang berlaku di atas Palestina. Tidak akan ada negara lain yang mampu menolong, kerana kayak dikatakan tadi, cuma sekadar di atas tinta aja gitu. PBB itu di bawah kuasa besar, dan pendirian dilakukan oleh Indonesia ini sangat bertepatan dengan ketegasan niat untuk membebaskan Palestina, sekurang-kurangnya memberikan mereka hak kemanusiaan sebagai manusia yang hidup seperti mana kita, dan respect untuk Indonesia dan negara-negara yang berpendirian
yakin dan teguh dengan pendirian mereka. Semoga Menlu Allah RI membantu. Anies Mata selaku wakil dari bangsa dan negara Indonesia dengan tegas menyuarakan kemerdekaan Palestina dan telah membuat haru satu dunia. Terima kasih Pak Prabowo karena telah menempatkan orang yang tepat sebagai representasi dari Indonesia, the right man on the right place. Terima kasih Anies Mata. Ya, jadi ini info update untuk Indonesia Palestina. Justru itu kita harus dukung kepimpinan daripada Pak Prabowo kerana ketegasan mereka ini memberikan satu gambaran kepada dunia. Kita enggak diam aja. Kita bukan sebuah negara yang hanya diam dan nunduk pada kuasa besar. Kita harus berpendirian tegas. Kita punya identitas kita. Kita punya pendirian yang enggak ada siapa-siapa yang bisa menguasai, menakluki atau kontrol kita tentang urusan negara kita dan juga reaksi kita tentang situasi yang berlaku di dunia hari ini. Dan kita mengharapkan yang terbaik, khususnya negara-negara Islam, negara-negara Arab terutamanya bersatu untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Dan semoga Allah membalas kita dengan segala kebaikan, dan buat saudara kita di Palestina semoga terus tabah dan insya-Allah bersabarlah dalam sedikit masa lagi. Kemenangan itu pasti. Okey, bagaimana menurut kalian? Titik komen kalian di bawah. Terima kasih yang telah mendukung us dari awal sehingga habis. Buat yang masih belum gabung sama channel ini, jangan lupa untuk bantu subscribe, kerana subscribe itu kan gratis aja. Semoga kita baik-baik aja dalam lindungan Tuhan selamanya. Ketemu lagi di lain video. Jaga diri. Dadah.